Institut Yusa Farhan. Getar Pemilu 2024. Pak Yusa, apa sih yang kita lihat dari arah pertemuan ini? Kalau kita lihat, nampaknya Golkar tuh jadi agak seksi ya, karena digandrungi oleh partai-partai lain ya, Pak Yusa ya? Iya, Mas Asrofi. Golkar kenapa nih, Pak? Seksi ya, Pak ya? Ya, Golkar sebagai partai tua tentu punya positioning politik yang seksi ya. Dan arah dari pertemuan sore tadi dengan PKS kan sebetulnya kalau kita lihat itu tidak dalam konteks penjajakan koalisi ya, meskipun PKS kan sempat menggoda meskipun secara informal ya, dengan mengumbar pantun lah ya, yang bisa diterjemahkan sebagai bahasa ajakan kepada Golkar untuk bergabung di koalisi perubahan yang diendorse oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, saya kira pertemuan sore tadi adalah penegasan ulang bahwa kedua parpol ini sepakat menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka yang sampai hari ini masih dalam proses persidangan. Oh, konsolidasi ya artinya ya mereka ya, Pak Yusa? Iya. Tentu kita menyambut positif terhadap pertemuan kedua partai politik tersebut karena memang proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ini kan pada akhirnya juga kalau kita lihat realitas politik di lapangan ini kan juga menyandra mayoritas calon anggota legislatif baik itu DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ini kasarnya pertandingan sudah mau dimulai tapi aturan ini masih potensi ada dirubah. Ini kan menjadi persoalan. Ya. Terlebih sedang ada ini ya, perubahan itu di MK. Jadi artinya sensitif sekali masa sekarang ini. Iya, ini kan masa-masa krusial di mana tahapan pemilu sudah berlangsung. Artinya pertandingan itu sudah masuk dan sudah dimulai. Tetapi aturan-aturannya ini kan ada potensi akan direvisi. Ini yang memicu sebagian kalangan khawatir bahwa pemilu ini tidak bisa sesuai dengan ekspektasi publik ya. Tentu sekali lagi kita menyambut positif dari pertemuan Golkar dan PKS, terutama dalam konteks mempertegas kembali sikap mereka terhadap sistem proporsional terbuka ya. Sekalipun Golkar juga beberapa waktu lalu kan sudah menjadi inisiator kepada 7 fraksi atau 7 partai politik yang lain untuk bersama-sama menolak usulan PDIP untuk menggunakan sistem proporsional tertutup ya. Yeah. Tetapi kalau kita kaitkan dengan peta pilpres misalnya ya, saya kira perkembangan politik ke depan kan masih sangat dinamis ya. Teman-teman yang bergabung di koalisi perubahan yang diendorse oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, meskipun sebetulnya modal dasar mereka sudah 28,4% kursi, tetapi kan sepertinya mereka juga butuh energi tambahan ya untuk menarik partai-partai politik lain untuk bergabung. Nah, sementara Golkar mandatori koalisinya kan berada di koalisi Indonesia Bersatu yang di dalamnya ada Golkar, ada P3, ada PAN ya, yang saya kira modal dasarnya juga sudah melampaui presidential threshold 25,8% kursi ya. Nah, tetapi sekali lagi dari poros-poros koalisi yang terbentuk sampai hari ini kan sebetulnya belum ada yang firm siapa capres dan siapa cawapresnya. Di teman-teman koalisi Indonesia Perubahan memang Pak Anies di-endorse menjadi calon presiden, tapi calon wakil presidennya kan juga belum putus. Teman-teman di Gerindra dan PKB juga demikian. Teman-teman di KIB juga sama kan kondisinya. Ya, apalagi PDI ya, belum ada clue itu. PDIP yang sampai hari ini masih mengunci untuk mengambil keputusan politik. Jadi satu sama lain sebetulnya masih saling menunggu. Jangan-jangan lagi lihat-lihatan nih, lagi lirik-lirikan sebenarnya Pak Yusa. Iya, memang perkembangan politik ke depan kan masih sangat cair sekali ya. Tetapi sekali lagi kalau melihat dua variabel penting dalam skema pemenangan, yang pertama adalah syarat dukungan parpol yang harus memenuhi presidential threshold, yang kedua adalah faktor elektabilitas. Ya, saya kira semua partai akan mempertimbangkan dua variabel penting itu ya. Nah, sementara kalau bicara elektabilitas kan poros calon presiden ini kan sejauh ini masih berpusar di antara 3 poros tokoh penting ya. Yang pertama ada Pak Prabowo Subianto, ada
Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo yang memang memiliki elektabilitas tertinggi ya dibandingkan yang lain. Tinggi, tapi satu dengan yang lain kan punya problem masing-masing ya. Pak Prabowo tentu modal dasarnya adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Tentu secara internal relatifly tidak ada konflik dan relatif sepakatlah ibaratnya ya, orang Gerindra sepakat Pak Prabowo gitu ya. Sepakat dengan Pak Prabowo. Tapi misalnya Pak Ganjar kan problemnya belum ada dukungan partai secara terbuka. Atau mungkin belum nampak dukungan itu ya Pak Yusa. Iya. Begitu juga dengan Pak Anies Baswedan yang belum ketemu juga kan sosok calon wakil presidennya siapa. Nah, tapi kembali ke soal tadi, tentu sekali lagi kita menyambut positif pertemuan Golkar dan PKS dalam rangka mendorong agar pemilu 2024 ini tetap menggunakan sistem pemilu terbuka tadi. Nah, mungkinkah ada peleburan koalisi karena besok nih akan ada juga agenda safari politik lainnya, di mana nanti Golkar ya yang akan bertemu dengan PKB. Ya, PKB kan sudah sahabatan, sudah koalisi dengan Gerindra, Koalisi Indonesia Raya. Tapi sebelum kita bahas tentang itu ya, kemungkinan ada peleburan koalisi karena masih semuanya sifatnya fluid ya, masih begitu sangat cair. Kita akan ajak pendengar dulu bergabung bersama kami Pak Yusa. Ada Pak Heru di Tangerang Kota. Selamat malam Pak Heru. Halo, selamat malam. Ya Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya, ini si rakyat kayaknya bingung-bingung juga. Tambah bingung ya.